Ya, terima kasih keseruan Anda bersama Dr. Rosa Indonesia. Di akhir segmen ini ada tips buat Anda semua, termasuk nih 3 orang si cantik cibi kita, ya. Ini kita mau bahas mengenai obat warung. Nah, kalian bertiga ada pengalaman nggak pernah mengkonsumsi obat warung? Siapa dulu nih? Angel? Pernah, semuanya pernah makan. Pernah? Iya, Ah, jadi makan? maksudnya mengkonsumsi obat. Oke. Kalau misalnya sakitnya ringan-ringan, biasanya kita nggak ke dokter sih, ya disiapin obat, obat ringan, jadi dikonsumsi aja sesuai dengan itu yang dianjurkan di Oh, yang obat di belakangnya itu, ya, istilahnya ada tulisannya. Petunjuk. Petunjuk. Waduh. Kalau dirimu ini paling mungil kayaknya. Pi, Makanya dokter jauh-jauh aja, jangan deket-deket. kalau kamu Pi, Susah ada liatnya. pengalaman nggak? Aku ada. Aku tuh kan susah tidur. Ah, Terus aku pernah minum obat batuk gitu yang ada obat yang- tidurnya ya, tambahannya gitu. Terus aku minum. Oh, itu tujuannya beli obat warung. Kalau Bisa dirimu tidur. Kalau aku bisa ngelupain aku. bukan. Kalau misalkan di luar kota atau lagi show gimana kan nggak mungkin ke dokter dulu gitu. Jadi Oke. cari obat yang Yang terdekat, bahkan ada persediaan sendiri. Iya. Oke. Kita ada Sesuai kotak iklan obat aja. Ada kotak obat sendiri dan itu obat bebas biasa kesannya obat warung ya. Iya. Iya. Oke, nah ini untuk tidak aja untuk anggota Cibit, penonton saya yang di studio, tapi juga untuk yang di rumah nih. Ada beberapa risiko jika kita mengkonsumsi obat warung tanpa mengenal dulu sebenarnya itu petunjuknya apa, indikasinya apa. Satu, kira-kira apa nih? Keracunan, pasti ya. Wah. Yang dirasakan tuh mual, muntah, diare, pusing, pingsan, bahkan bisa saja kematian. Aduh. Iya, misalnya ini ada salah satu obat yang bisa meningkatkan tekanan darah. Tapi yang mengkonsumsi obat warung itu adalah penderita hipertensi. Tentunya fatal. Ya kan? Lalu ada yang minum obat misalnya di antara kalian ini adalah penderita MAH. Lalu kalian mengkonsumsi obat warung yang resiko atau dampaknya bisa ningkatin asam lambung. MAH-nya tambah kambuh. Makanya ini ada tips nih ya, tips untuk kalau ingin mengkonsumsi obat warung itu sebenarnya tidak ada salahnya karena obat warung itu ada petunjuknya selama diketahui petunjuknya. Saya geser sini deh, dirimu sini ya. Oke. Ada label, pernah lihat nggak? Di sini tuh ada kayak label warna biru. Ini warna biru ini tandanya adalah ini obat bebas, tapi harus benar-benar diperhatikan petunjuknya. Ya. Walaupun tidak perlu resep dokter. Kemudian yang hijau nih. Nih, ya, Ya. yang hijau ini tandanya adalah ini benar-benar obat bebas yang bisa dibeli oleh siapapun. Jadi tidak ada sesuatu yang khusus harus diperhatikan, tapi tetap harus diperhatikan adalah indikasi, maksudnya tujuannya diminum berapa kali sehari. Tapi untuk beberapa pantangan sih tidak terlalu berarti ya. Tapi ini biasanya bebas. Ini tadi ada resep dokter. Yang penting adalah ini nih. Ini warna apa? Merah. Warna apa? Merah dan ada tulisan Kak. K. Berarti obat keras. Obat keras ini maksudnya adalah benar-benar atas resep dokter, ya. Jadi tidak boleh dikonsumsi tanpa mengetahui dulu keluhan penyakitnya, ya. Kemudian yang harus diperhatikan lagi saat akan mengkonsumsi obat warung adalah mudah. Ini apa? Tanggal. Tanggal apa? Tanggal jadian? Kadaluarsa. Tentu bukan, ya. Ini tanggal kadaluarsa, ya. Jadi harus diperhatikan benar masalah tanggal kadaluarsa karena banyak kenakalan para produsen atau distributor dari obat-obatan dengan Paling lama sebelum kita konsumsi itu harusnya tanggal beda berapa lama? biasanya itu 3 bulan lah, itu paling lama. Misalnya di sini Mei 2014, berarti Januari atau Februari itu sebaiknya sih ya dihindari Udah banget nggak lah. diminum ya? Oh, Ya. udah nggak boleh. Itu. Kemudian waspadai obat palsu, ya. Obat palsu biasanya pertama itu kita lihat dari struktur atau kekuatannya. Misalnya salah satu obatnya, kalian pernah melihat misalnya beli obat untuk obat batuk, ya, bentuknya misalnya ini hijau misalnya ya. Kemudian kalian lihat lagi di obat batuknya nama mereknya sama, tapi tiba-tiba yang satunya kok warnanya kuning. Kemudian yang kanan tangan saya ini, kalian merasakan karena sering menggunakannya, dia biasanya tuh ditekan keras. Yang satu sangat lunak.
Nah, ini kemungkinan yang lunak sama warnanya beda dari penampilan asalnya, itu kemungkinan bukan asli atau palsu. Itu yang cara sedikit mudah, tapi biasanya banyak sekali tidak diperhatikan. Bahaya nggak, Dok? Ya, itu tadi dampaknya. Yang masalah mual, muntah, pusing, kalau palsu berarti bukan itu isinya. Ya. Kemudian yang kedua adalah kalau bicara masalah obat palsu, ya ini ya dari nama merek, kemudian warna, itu kan susah juga ya. Dari warna yang kadang-kadang hijaunya terang, satu hijaunya nggak begitu terang, itu sulit. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak mengenai obat warung? Oh, aku kan suka pusing. Terus aku minum obat pusing aja kayak sesuai obat iklan. cacing. Kayak sesuai iklan gitu. Kalau pusing obatnya ini gitu. Boleh nggak sih atau harus konsultasi dulu ke dokter? Nah, ini pertanyaan bagus ini. Tadi kan itu hanya secara fisik dari konsumsi obat warung. Tapi kalau bicara masalah pusing, kemudian mengkonsumsi obat pusing yang mungkin Anda lihat di TV atau di iklan, pada dasarnya tidak masalah ya, selama sangat-sangat diperhatikan cara pakainya. Dan ingat, kalau 2-3 hari tidak ada perubahan, sebaiknya ke dokter. Ya, kalau misalnya ini sangat-sangat mepet, tadi kan kayaknya keluar kota susah cari obat mepet, aduh harus tampil kayak Rin tadi mungkin sakit ya, teman kalian ini sakit ya nggak apa-apa, tapi kalau ada waktu sebaiknya dipersiapkan kotak khusus obat yang sudah direkomendasikan oleh dokter ya. Gitu, Cibi. Iya. Oke, terima kasih untuk para anggota Cibi, sukses selalu, semangat, sehat selalu. Juga untuk teman-teman dari Akper Subang, terima kasih. Dan untuk Anda yang di rumah, tetap saksikan Dokter Oz Indonesia. Jangan bosan sehat, temukan sehat sesungguhnya. Di mana lagi kalau bukan di Dokter Oz Indonesia. Ayo kita tepuk tangan bareng semuanya. Sibuk. Cinta, satu kata penuh makna. Oh cinta, bawa hati bahagia. Dari sekian juta keindahan dunia, di mata hatiku kaulah keindahan.